Di pinggiran kota berusia 1000 tahun, tinggal seorang filsuf yang mengajarkan bahwa dunia ini sederhana dan bahwa kebahagiaan dapat diraih dalam sekejap mata oleh setiap manusia. Seorang pemuda yang tidak puas dengan hidupnya mengunjungi filsuf ini untuk mencari tahu inti masalahnya. Dia mendapati dunia ini sebagai gumpalan kontradiksi yang carut-marut dan di matanya yang gelisah. Gagasan apapun tentang kebahagiaan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dahuluan, pemuda, aku ingin bertanya sekali lagi. Apakah kau percaya bahwa dunia ini dalam segala cara adalah tempat yang sederhana? Filsuf, ya, dunia ini sangat sederhana dan demikian juga kehidupan. Pemuda, jadi apakah ini argumenmu yang bersifat idealis atau teori yang bisa diterapkan? Maksudku, apakah engkau akan berkata bahwa segala persoalan yang kita hadapi dalam hidup juga sederhana? Filsuf, ya, tentu saja. Pemuda, baiklah kalau begitu. Tapi izinkan aku menjelaskan mengapa aku berkunjung hari ini. Pertama-tama, aku ingin memperdebatkan hal ini denganmu sampai puas. Lalu, bila memungkinkan, aku ingin kau menarik teori ini. Filsuf tertawa. Pemuda, karena aku sudah mendengar semua reputasimu. Kabarnya ada seorang filsuf eksentrik yang tinggal di sini, yang ajaran serta argumennya sulit diabaikan, yakni bahwa orang-orang bisa berubah, bahwa dunia ini sederhana, dan bahwa semua orang bisa berbahagia. Itulah yang kudengar. Tapi aku mendapati pandangan tersebut sama sekali tidak bisa diterima. Jadi aku ingin mengonfirmasinya sendiri. Kalau aku mendapati apapun yang kukatakan benar-benar keliru, aku akan menunjukkannya lalu mengoreksimu. Tapi apakah kau akan menjadi kesal karenanya? Filsuf, tidak. Aku akan menyambut kesempatan itu dengan gembira. Aku berharap bisa mendengar dari anak-anak muda sepertimu dan belajar sebanyak mungkin dari apa yang bisa kau beritahukan padaku. Pemuda, terima kasih. Aku tidak bermaksud menolak pemikiranmu mentah-mentah dari awal. Aku akan mempertimbangkan pandanganmu, lalu melihat berbagai kemungkinan yang muncul. Dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Kalau ada satu hal saja dari tesis ini yang mungkin mengandung kebenaran, itu adalah hidup dari sudut pandang seorang anak. Anak-anak tidak memiliki kewajiban yang jelas seperti membayar pajak atau bekerja. Mereka dilindungi oleh orang tua dan masyarakat, serta bisa menghabiskan hari tanpa beban. Mereka dapat membayangkan masa depan yang berlangsung seterusnya dan melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tidak perlu melihat kenyataan yang suram, mata mereka ditutupi. Jadi bagi mereka dunia tentu memiliki bentuk yang sederhana. Akan tetapi saat ia mulai beranjak dewasa, dunia memperlihatkan wujud yang sesungguhnya dalam waktu sangat singkat. Ia akan tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya dan apa yang bisa dilakukannya. Pendapatnya akan berubah dan yang dilihatnya hanyalah kemustahilan. Fantasinya akan berakhir dan digantikan dengan kenyataan yang kejam. Filsuf, begitu pandangan yang menarik. Pemuda, bukan itu saja. Setelah bertumbuh dewasa, anak itu akan terjerat dalam semua jenis hubungan yang rumit dengan orang-orang dan dibebani segala macam tanggung jawab. Begitu pula hidup ini nantinya, baik di tempat kerja maupun di rumah. Dan dalam peran apapun yang dilakoninya dalam kehidupan sosial, tak perlu dikatakan lagi bahwa ia akan menjadi sadar akan berbagai isu di masyarakat yang dulu tidak dapat dipahaminya saat masih kanak-kanak, termasuk diskriminasi, perang, dan ketidaksetaraan, dan ia tidak akan bisa mengabaikannya. Apakah aku salah? Filsuf, dengarannya tidak masalah bagiku. Teruskan. Pemuda, kalau kita hidup di era ketika agama mendominasi, keselamatan mungkin bisa menjadi pilihan, karena ajaran tentang ketuhanan adalah segalanya bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menaatinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun tanpa sesuatu yang bisa diandalkan, semua orang dipenuhi rasa cemas dan bimbang. Setiap orang hidup untuk dirinya sendiri, begitulah masyarakat kita hari ini. Jadi tolong beritahu aku dengan realitas semacam ini dan mempertimbangkan apa yang tadi kukatakan. Apakah kau masih bisa berkata bahwa dunia ini sederhana? Perkataanku tetap tak berubah. Dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Pemuda, bagaimana bisa? Siapapun bisa melihat bahwa dunia ini adalah sekumpulan kontradiksi yang ruwet. Filsuf, bukan dunia yang rumit.
tapi kaulah yang membuat dunia ini rumit. Pemuda: aku, filsuf, tidak ada seorang pun di antara kita yang tinggal di dunia yang objektif, melainkan di dunia yang kita maknai secara subjektif. Dunia yang engkau lihat berbeda dengan dunia yang kulihat, dan mustahil berbagi duniamu dengan orang lain. Pemuda: bagaimana mungkin? Engkau dan aku tinggal di negara yang sama, di waktu yang sama, dan kita melihat hal-hal yang sama. Benar kan? Filsuf: engkau terlihat cukup muda bagiku. Tapi pernahkah kau meminum air sumur yang baru saja ditimba? Pemuda: air sumur? Sudah lama, tapi ada sumur di rumah nenekku di desa. Aku ingat pernah menikmati air segar yang baru saja ditimba dari sumur itu pada suatu hari yang terik di musim panas. Filsuf: engkau mungkin tahu bahwa air sumur memiliki temperatur yang kurang lebih sama sepanjang tahun, yaitu sekitar 18 derajat. Ini angka yang objektif. Angkanya tetap sama siapapun yang mengukurnya. Tapi sewaktu engkau meminumnya di musim panas, air itu terasa sejuk, dan ketika engkau meminum air yang sama di musim dingin, air itu terasa hangat. Meskipun airnya tidak berbeda, sama-sama bersuhu 18 derajat pada termometer, rasanya akan bergantung pada apakah saat itu sedang musim panas atau musim dingin. Pemuda: jadi ini ilusi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Filsuf: bukan, ini bukan ilusi. Begini, saat itu bagimu kesejukan atau kehangatan air sumur adalah fakta yang tak bisa disangkal. Itulah arti dari tinggal di dunia yang subjektif. Kita tidak mungkin lari dari subjektivitas kita sendiri. Saat ini, dunia terlihat rumit dan misterius bagimu. Tapi jika engkau berubah, dunia ini akan terlihat lebih sederhana. Persoalannya bukanlah tentang bagaimana dunia ini, tapi tentang bagaimana engkau. Pemuda: bagaimana aku? Filsuf: benar. Ini seperti engkau seolah-olah sedang melihat dunia melalui kacamata hitam. Jadi wajar saja semua terlihat gelap. Tapi kalau demikian halnya, daripada meratapi kegelapan dunia, engkau bisa langsung saja melepaskan kacamata itu. Mungkin dunia akan terlihat menyilaukan sehingga mau tidak mau engkau harus memejamkan mata. Barangkali engkau malah ingin mengenakan kacamata itu lagi. Tapi bisakah engkau melepaskan dari awal? Bisakah engkau menatap langsung pada dunia ini? Apakah engkau memiliki keberanian untuk itu? Pemuda: keberanian? Filsuf: ya, ini tentang keberanian. Pemuda: ya, baiklah. Ada banyak sekali bantahan yang ingin kusampaikan, tapi aku merasa akan lebih baik bila kita membicarakannya nanti. Sebagai konfirmasi, engkau berkata, manusia bisa berubah. Benar? Filsuf: tentu saja manusia bisa berubah. Manusia juga bisa menemukan kebahagiaan. Pemuda: semuanya tanpa kecuali. Filsuf: tanpa kecuali. Pemuda tertawa. Sekarang engkau membual. Ini mulai terlihat menarik. Aku akan segera membantahnya. Filsuf: aku tidak akan lari atau menyembunyikan apapun. Mari memperdebatkannya. Jadi posisimu adalah bahwa manusia tidak bisa berubah. Pemuda: benar. Manusia tidak bisa berubah. Sebenarnya aku sendiri menderita karena hal serupa. Filsuf: dan di waktu yang sama engkau berharap bisa berubah. Pemuda: tentu saja. Kalau aku bisa berubah, kalau aku bisa memulai hidup dari awal dengan gembira, aku akan berlutut di hadapanmu. Tapi nanti bisa-bisa kaulah yang akan berlutut di hadapanku. Filsuf: engkau mengingatkanku akan hari-hariku dulu saat masih menjadi murid. Ketika aku masih seorang pemuda berdarah panas yang mencari kebenaran, berjalan lesu kian kemari meminta pencerahan kepada para filsuf. Pemuda: ya, aku sedang mencari kebenaran tentang kehidupan. Filsuf: aku tidak pernah merasa perlu mengambil murid dan tidak pernah melakukannya. Tapi sejak mempelajari filosofi Yunani lalu bersinggungan dengan filosofi lain, aku sudah lama menanti-nantikan kunjungan dari anak muda sepertimu. Pemuda: filosofi lain? Apa itu? Filsuf: ruang belajarku persis di sana. Silahkan masuk. Ini akan menjadi malam yang panjang. Aku akan menyeduh kopi panas.